Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atimmus shalihat wa bidzikrihi wa dzikri habibihi sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahmat wal barakat wa ala alihi wa ashabihi sayyidis sadat. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Al-hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, di sini berhadir Bapak Kasat Lantas, Kasat Narkoba, beserta mungkin ada jajaran beliau yang mengundang kita dalam rangkaian acara Maulidur Rasul, pembacaan Simtut Durar Al-Habsyi lil Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, juga dirangkai dalam agenda acara kesenangan saja dengan selawat gitu. Artinya tadi saya kira ini acara maulid apa gitu. Jadi intinya senangnya beliau dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menghadirkan kita di malam hari ini rombongan Habsyi Ar-Raudhah yang dipimpin guru kita Akhinal Kiram, Guru Nanang beserta guru-guru yang lain. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berhadir mengabulkan hajat beliau untuk mengisi agenda acara ini tersebut, dan mudah-mudahan dengan berkah kita mengabulkan undangan beliau, hajat-hajat kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu kita ada hajat, insya Allah. Kita ini ada hajat, cuma hajatnya masing-masing apa? Wallahu alam, masing-masing hajatnya apa. Dengan berkat kita mengabulkan hajat orang lain, kita pasang niat mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hakadza fil hadis. Karena Rasulullah mengatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya. Jadi mudah-mudahan kembali hajat kita semua, hajat dunia kita, hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat serta salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan khususnya kita yang hadir di tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Rasulullah yang sebenar-benarnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya yang selalu menjalankan syariat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumi hada ila yaumil qiyamah, mulai dari sekarang sampai nanti hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun bi dzikrillah illa nazalat alaihimur rahmah wa illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khuffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Al-hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkumpulan yang dimana di dalam perkumpulan tersebut mereka berzikirlah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berkumpul di sini menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi juga membaca salawat. Pembacaan salawat itu dikatakan
juga seperti zikir. Karena di dalam hadis itu zikir itu mayuthabu liqailihi, sesuatu yang apabila dibaca bernilai pahala itu bisa dikatakan zikir. Berarti membaca salawat itu juga termasuk zikir. Membaca salawat juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam perkumpulan itu mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah dia bersalawat, entah dia memang berzikir kepada Allah, entah dia bertahlil, beristighfar dan lain-lain, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada perkumpulan tersebut ketenangan-ketenangan di dalam hati-hati mereka. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan-ketenangan di dalam hati-hati kita. Amin. Banyak orang yang pengen hatinya tenang, pengen hatinya tidak galau. Banyak tuh. Karena maaf Bapak Ibu sekalian, ketenangan ini tidak bisa dibeli sebenarnya. Yang hakiki ya, ketenangan yang hakiki, ketenangan yang memang di dalam hati murni, ini tidak bisa dibeli. Kalau misal ada orang yang ingin tenang, lah sudah bawa hiburan aja. Mungkin ketika hiburan itu dia tenang, tapi setelah hiburan itu bisa tidak tenang juga. Orang yang hadir di dalam salah satu tempat, yang di tempat itu mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka akan diberikan kepada orang tersebut di dalam hatinya ketenangan-ketenangan. Jadi hati itu nyaman, tenang, tidak tapi gundah, tidak tapi galau. Dan insya Allah kita ini kan tenang, insya Allah kita ini tenang. Tidak ada ngamuk-ngamuk kan tenang nih. Nah, tenang. Apalagi ada buah banyak nih, tenang banget. Ini tenang. Nah, ini alhamdulillah. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, orang yang hadir di tempat yang di situ dibacakan zikir-zikir kepada Allah, mengingat Rasulullah, tadi membaca salawat dan lain-lainnya tadi, ini orang diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya, memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, maka orang ini tidak bakalan dikasih siksaan atau adab oleh Allah Subhanahu. Orang sayang. Wa khuffat alaihimul malaikah, orang yang hadir duduk di majelis yang di situ disebut Allah, zikir dan yang lain-lain seperti tadi, malaikat pun ikut hadir di situ. Ini malaikat itu kan tidak kelihatan ya. Malaikat itu tidak kelihatan karena malaikat itu termasuk makhluk yang gaib. Di tempat yang dimana di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dari zikir kepada Allah, malaikat ikut hadir. Malaikat itu tanpa dosa ikut hadir, menyimak, melihat, ikut bersalawat, ikut berzikir. Jadi kalau di rumah atau dalam satu tempat itu ada malaikat, maka rumah itu akan mengandung keberkahan. Tempat itu akan mengandung kebaikan-kebaikan. Kalaupun toh di rumah kita juga sudah kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan sholawat di rumah kita masing-masing, kita sembahyangi rumah kita, kita sholati rumah kita bawa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat pun hadir di situ dan rumah itu akan menjadi rumah yang barokah. Rumah yang nyaman, rumah yang ditempati menjadi adem. Bukan adem nama ya, artinya nyaman tadi Pak, artinya enak. Tapi kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, tidak dibacakan sholawat, tidak pernah disolati, itu rumah menjadi rumah yang gersang. Gersang. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, syaitan-syaitan, iblis-iblis itu akan lari yang apabila rumah itu dibacakan suratul Baqarah. Jadi kalau ada di rumah itu, nih apalagi ini malam Jumat ini, baca ayat-ayat yang dianjurkan oleh Rasulullah,
surah Yasin, nah, baca suratul Kahfi di rumah atau ya di tempat kita lah masing-masing, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu, supaya hantu-hantunya bukan jin tumangnya larian, kalau jin tumang lah ulun gin kada tahu aja juga jin tumang tuh ya kan dengar kisah mah aja jin tumang, supaya hantu-hantu betangkup berjauhan. Asalkan di rumah itu dibawa zikir kepada Allah, dibawa baca Quran, dibawa baca ya yang baik-baik, supaya rahmat Allah turun. Dalam satu daerah, dalam satu tempat, kalau ada yang seperti ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di daerah kita ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kegiatan seperti ini, sehingga tempat kita, daerah kita menjadi tempat yang barokah, tempat yang nyaman, aman, damai. Kan? Itu yang kita cari. Kalau daerah tuh kada nyaman, kada aman, biar nyaman becari, kada nyamannya juga kan gitu. Nyaman becari tapi kada tenang, orang bakal hian terus misalnya. Padahal dia nyaman, aku berusaha di sini aja. Misal aku berdagang di sini laris manis, tapi orang bakal hian nih, betamparan terus aja. Nah, kada nyaman juga jadinya kan. Kayak apa? Nah. Jadi dengan berkat adanya acara yang seperti ini, yaitu tadi rahmatnya Allah turun, jadi mudah-mudahan tempat kita nyaman, berusaha, barokah, cari duit jangan tapi ngalih kan itu. Ya di mana aja bila nyaman cari duit tuh enggak tapi susah, nyaman tuh artinya. Nah, malaikat ikut hadir. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut, membangga-banggakan orang-orang yang hadir di majelis zikir, di majelis sholawat, di majelis ilmu, termasuk kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah, maka di khalayak makhluk yang lain. Amin. Kalau orang itu dibanggakan, orang yang membanggakan lebih hebat, berarti orang itu yang dibanggakan itu kan hebat, artinya harap benar tuh. Seperti itu. Apalagi sini nih majelis amaliyahnya. Ini kalau bisa Bapak Kasat misalnya 2 bulan sekali misalnya kan enggak apa-apa. Iya, ini tempatnya nyaman nih. Nyaman, tempatnya luas, alhamdulillah. 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali enggak masalah juga kan. Ya terserah aja, atau sebulan sekali, minggu sekali, terserah aja, terserah sidin aja kan. Terserah sidin aja artinya kita nih ya kalau guru terserah sidin aja kayak itu nah. Artinya itu bagus. Supaya barokah tempat kita. Alhamdulillah. Dibacakan sholawat. Sholawat ini termasuk amal ibadah yang nyaman, mudah, tapi luar biasa. Kalau sembahyang tuh susah kan, berwudu dulu sembahyang kan, nutup aurat. Tapi kalau sholawat ini bawaannya kayak enjoy. Kan sholawatnya bawaannya kayak enjoy, apalagi makasidahan tadi. Sambil mangguk-mangguk kan, sambil unggut-unggutan. Nah, kalau sembahyang ada kawa betal. Sembahyang bergerak-gerak kayak ini kalau sampai 3 kali berturut-turut selain daripada rukun betal. Orang sholat kayak tiang kena deras ditiup air di apa bahasanya itu? Yang pernah melihat sungai lah. Sungai yang arusnya deras benar sungai ini. Kan orang Banjar Bapak ya. Nah insya Allah. Jadi insya Allah paham bahasa Banjar ya. Nah, yang kada paham mudahan paham. Ada sungai, banyunya landas, daras. Lalu ada tihang di situ. Lalu beguyangan tihang itu nah. Ada orang sembahyang yang kayak itu kayak mana? Nah aja. Kayak nang tunggul di tampur banyu kan. Nah kayak itu. Orang yang membaca salawat itu yang kayak gitu ada masalah kalau dia memang keasikan. Iya, asik kan? Tapi kalau sembahyang kan tidak bisa tadi. Sembahyang tuh mesti tenang. Tenangnya anggota itu menunjukkan khusyuk. Disabdakan oleh Rasulullah, "Man lam tahsya' jawarihahu lam tahsya' qalbuh." Orang yang ketika sholat anggota batang tubuhnya tidak tenang, dia tidak khusyuk. Contoh misal sembahyang, Allahu Akbar,
Ini kan temanya ndak ada Pak ya, umum aja kita ya kalau sembarang sebut mah ya kalau. Allahu Akbar. Gatal kita garu, kita menggaru, hati pasti ingat kepada menggaru karena anggota kita bergerak menggaru. Nah, aja menggaru, pasti hati nih menggaru gatal. Kada khusyuk anggota, hati kada khusyuk. Orang yang tidak khusyuk anggotanya, hatinya pun tidak khusyuk. Hatinya tidak khusyuk, fasadat salatuh, sembahyangnya bisa rusak. Seperti itu, bisa rusak. Tapi kalau salawat sambil berjalan baca salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman ya. Sallallahu, ibu-ibu sambil masak. Nyaman masakannya dibacakan salawat. Insya Allah lakinya makan tuh gancang. Gancang itu artinya kuat. Lain gancang sampai pecah piring, lain gancang bener makan sampai pecah piringnya. Lain. Sambil membaca salawat. Dan salawat ini juga peredam. Orang tuh kalau pemarah itu kurang salawat gitu. Tapi kalau marah yang memang ada sebab, wajar-wajar aja lah, Nabi aja bisa marah. Ini yang dikatakan pemarah itu dikit-dikit marah, penyarikan. Ada sebab tapi Pak, kalau ada sebab ada lain lagi ceritanya ya kalau ini ada sebab, mamai harus seharian. Nah, ada sebabnya marah aja taruh seharian bawaannya. Nah ini perlu diruqyah dengan sholawat ini, bukan dengan ayat kursi. Kalau dengan ayat kursi mempan dia, ada mempannya. Kecuali dengan kursinya langsung dihamputakan. Iya, ada kisah nih Pak, ada kisah. Iya itu tadi orang maruqyah. Orang ini kesurupan, kerasukan jin tumang. Nah, lalu dibacakan naik ayat kursi, umpat juga membaca ayat kursi sekalinya. Nah, jin itu bisa juga mengaji, asal jin Islam itu bisa mengajinya. Orang baca Yasin, hafal, seorang kada ingat. Nah, harap kalau ya kesesarikan tadi, ambilkan kursi, amputakan kursinya sudah. Nah, langsung hanyar, mau wagas, mau sembuh kan. Wagas itu artinya mahia wagas, apakah ia wagas? Al wagasu hiya sembuh wa sehat. Nah, wagas itu ialah sembuh dan sehat. Jadi sholawat ini peredam. Orang yang mengamaliyahkan sholawat ini akan mendapatkan keberkahan dalam semua aktivitasnya. Orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad akan ikut mendapat keberkahan, kemuliaan, kebaikan, dan yang lain-lainnya. Mulai dari Adam aja bahari gara-gara salawat. Lamma khalaqallahu ta'ala Hawa, manakala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Hawa di dalam surga, nazarat ilaiha, Nabi Adam melihat Hawa di dalam surga. Ketika Nabi Adam melihat Hawa di dalam surga, lawan jenis nih, bebinian nih, pembungasnya pulang, suranganannya apa? Ya kalau orang tuh kalau suranganannya inya ada pembungasnya, suranganannya. Misalnya ada bebinian seikong, lalakian 20, maka bebinian itu paling cantik. Kalau ada lalakian seikong, bebinian 100, maka lalakian itu yang paling tampan. Kenapa? Karena ini suranganannya. Hawa tadi suranganannya di surga, Adam tadi surangan juga di surga. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Hawa di dalam surga, Nabi Adam melihat, lalu menaksir, kalau bahasa kitanya melihat, wah bebinian bungasnya, lalu menaksir, ada hati. Sekalinya Adam nih hendak minta kawinakan, ya Rabb jawizni ilaiha, ya Allah kata Adam, kawinakan aku dengan bebinian itu. Nah tuh ada bebinian tuh, enggak ada tahu pada Hawa belum kan, ada bebinian tuh, kawinakan aku kata Adam dengan itu. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Adam wa ma mahruha, maharnya apa, jujurannya apa? Nah, bejujuran tuh. Jadi kada ada bahasa kawin tuh kada bejujuran, kada sah, karena jujuran itu rukun. Walaupun jujurannya seperangkat alat pemancingan, ada masalah. Kalau nyaman mancing kan, atau seperangkat alat pendulangan, dibayar kredit pulang, nah, boleh aja tuh. Jadi jujuran mas kawin itu rukun nikah. Jadi kada boleh kada bejujuran.
Ku terima nikahnya si fulanah binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar kredit, boleh. Kelewatan ini, dibayar tunai. Kalau kada bejujur kada boleh. Rasulullah menyuruh walau bikhatamin hadid, sekalipun dengan cincin besi, rantai jukung. Nah, tahulah rantai jukung. Biasa kan gobang tuh ada rantainya biasanya bahari. Itu mas kawinnya boleh aja. Wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma mahruha, maharnya apa? Kata Adam, aku ndak tahu ya. Ya Allah, aku ndak tahu apa mahar. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, maharnya sholli ala Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Gara-gara bersalawat. Ini makanya kami dulu ingat di pondok pesantren, Pak. Kalaunya bilangnya nanti supaya mudah dapat jodoh dan mudah urusan dari jodoh itu sendiri, waktu dari bujangan nih banyakin membaca salawat. Itu kan memudahkan jodoh tuh. Karena kalau sampai jodohnya nih yang belum kawin nih, nah banyakin salawat. Insya Allah itu dikatakan memudahkan salawat itu, memudahkan urusan dunianya dan urusan akhiratnya malah salawat itu. Kalau sudah nikah berarti urusan yang lain. Nah, kalau tambah lagi, kalau pina tirabang piring. Jadi kisah Pak Kasat bunyinya, kalau hendak kawin lagi tinggal tunjuk. Nah, tinggal tunjuk, dikira tinggal tunjuk, tinggal memilih. Sekalinya ditatak tunjuknya oleh nambini. Nang laki ini aja kisahnya, berkisah boleh ya kalau Pak? Ah boleh ya berkisah aja. Kalau ini boleh berataan. Peragah garing terus, pura-pura sakit. Saminggu 2 kali sakit aja kisahnya nih. Saminggu tuh 2 kali garing. Saminggu 2 kali garing, 3 hari, berarti 6 hari garingnya kan 2 kali. Nambini ini bingung juga abahnya ya. Kenapa pina garing terus, sakit aja terus, kenapa? Kalau ada nazar aja. Nah, orang bahari kan ada nazar kan, biasanya ada benazar. Kalau ada nazar, kalau kada dikabulakan, ditunaikan nazar itu dipingitnya. Ujar yang bini, ujar yang laki tadi, ada mamanya nazar. Cuma aku kulir berkisah, takutan aku kalau ikam sarik. Kada aja bini. Kisahkan aja kayaknya pian garing terus ngali, sakit terus kena. Nazarnya apa? Aku najar hendak bebini 2 ya. Nah ini nang payahnya ini. Ranai mamanya bini tadi diam mendengar. Ibu-ibu jangan marah dulu bulan, cuma kisah bu. Oh ibu namanya celeng-celeng di mata. Bercanda aja bu, ini kisah aja menghibur supaya pian jangan tapi mengantuk. Nazarnya apa? Ada nazar mamanya aku hendak bebini 2. Maka tadi kalaunya kada dikabulkan garing terus laki nih. Ah, kenapa hanya berkisah jangan bini? Coba dari dulu berkisah. Aku takutan ya. Nah, takut tadi. Tinggal tunjuk aja yang bini. Nah, ya tadi. Tinggal tunjuk aja. Amun ka itu aja yang laki, ayo aja tinggal tunjuk, tinggal pilih. Hadang mulu jangan bini. Aku mau ambil ke belakang parang panjang dulu. Aroh, anda mau ambil parang panjang kalinya. Untung ada parang bungkol. Tahu lah pian parang bungkol. Kalau parang panjang itu Pak Anu kan di kampung kita di Banjar. Pian Banjar mana? Lehare. Nah, sama aja juga pada Banjar kan. Artinya ulun amuntai sama aja pada Banjar. Pian Banjar juga kalau bro. Banjar mana pian? Banjar mana pian? Alabiu. Nah parak ulun parak nih. Alabiu ulun bebirik, amuntai bebirik parak alabiu. Bisa mah labiu. Nah, parang bungkul itu kandangan. Parang bungkul itu ganal benar parangnya. Nah, kalau parang panjang tadi parang orang Manabes Behuma itu. Ada ngalu jeneng bini aku ambil parang panjang ya. Oh, dikira tinggal tunjuk tadi tinggal pilih. Sekalinya tinggal tunjuk ada ditatak lawan parang panjang. Namun kayak itu jernang laki sakit. Sakit tangan pian yang dipotong jeneng bini. Sakit lagi hatiku yang ditinggalkan. Nojar. Jangan aja kayak itu pura-pura begaringan nih. Sekalinya nazar itu kalau nazar yang baik kan apa-apa. Itu baik kayak juga kalau nyawani ya kalau ujar guru Saparudin sama Linda aja wani tapi bini lebih wani ujar Sidin. Lalu tadi kisah Adam lawan Hawa tadi kan
Sholli ala Muhammad. Adam kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu pingin dengan Hawa, bayar maharnya membaca salawat. Hamsa marrat, 5 kali aja salawat tuh udah banyak. Namun kita ini jujuran kan kadang 50 juta aja, 100 juta aja. Wah, begeru kepala lakian ya kalau. Kira-kira kalau ada duit 100 juta, aku nukar mobil kah? Nukar bebinian. Kira-kira nih. Bingung juga kita leh, tapi kan kalau memang calonnya memang kita hendak halalkan, mau kada mau, itulah pengorbanan. Pengorbanan bukti cinta kita itu. Begitu juga kita dengan Rasulullah sama itu. Bukti cinta kita dengan Nabi Muhammad berkorban, seperti memuji beliau, bersalawat kepada beliau, kadang mengagungkan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kan berkorban seperti itu. Supaya apa? Ada pembuktian tadi. Cinta yang tidak dibuktikan dengan pengorbanan itu kan hanya omong kosong belaka. Nah, kisah orang Anum Bahari itu kayak itu. Ulun ini kan tuh pandai orang Anum Bahari gitu. Orang Anum ini lain pulang kisahnya. Lain-lain kan orang Bahari itu artinya itu tadi Bang. Jadi alhamdulillah tadi baca salawat, Adam baca salawat. Lalu ada yang bertanya kayak apa salawatnya ya. Nah, salawatnya ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ulun padahakan aja, ini kan ada masalah juga, lain rahasia lagi dah. Ada yang mengatakan salawatnya itu yang salawat Jibril itu, nah itu yang salawat dibaca Adam. Nah, hafal bacaan dan ini salawat mudah yang sallallahu alaihi Muhammad tadi. Jadi bunyi guru bacakan aja itu, amalkan aja itu 1000 sehari. 1000 sehari itu nyaman itu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 sehari itu kalau nya salawat nang lain dibaca sampai 1000 sehari itu taliur kawan ya kalau. Namun yang itu tuh insyaallah amalkan aja. Bahkan orang yang membaca salawat 1000 kali dalam sehari ini aja tidak akan bakalan mati kecuali sebelum matinya itu melihat surga. Ini pasti. Orang yang mengamaliyahkan membaca salawat 1000 kali sehari itu orang tidak bakalan mati kecuali sebelum matinya itu melihat surga dahulu. Entah hendak matinya kah? Bilanya melihat surga berarti parak deh tuh. Bilanya melihat surga di dalam hidupnya tuh berarti dekat sudah mau meninggal. Karena janji Rasulullah tidak akan meninggal sehingga dia melihat dahulu tempatnya di dalam surga. Karena ini kejadian di Martapura ada salah seorang ulama dulu Kiai Haji Muhammad LC bin Kiai Haji Muhammad Badaruddin dulu. Mungkin sampean sempat menemui ya yang Guru Muhammad LC anak Kiai Haji Badaruddin guru ibad. Itu ceritanya sebelum meninggal itu beliau cerita melihat surga kepada guru sekumpul. Cerita melihat surga. Lalu kata guru sekumpul kada lawas lagi. Pas kada lawas lagi meninggal sih dia. Melihat surga. Kita ini belum lagi yang mengamalkan salawat itu sampai 1000. Berarti kalau belum lagi berarti belum mati insyaallah. Dan ada juga amalan mengetahuani umur kita itu adakah lagi sampai besok. Baca akhir surah At-Taubah. Ini dibaca di awal maulid nih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada yang mengatakan ditambah fa in tawallau sampai habis itu. Nah di akhir surah At-Taubah. Barang siapa yang membaca itu Bapak Ibu sekalian di pagi hari maka pasti Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya sampai di sore hari. Jadi pagi itu aja baca itu, bila yang baca itu pasti itu umur itu sampai di sore hari. Nanti pulang ketika sore hari baca pulang itu berarti sampai pagi pulang, kada mati jadinya. Jadi mengetahui umur kita ini ada enggak? Baca itu tadi. Laqad ja'akum rasulun sampai habis. Ulun sudah pembaca tadi lah, makanya kada menghabiskan ini. Berarti insya Allah sampai subuh nanti, sampai subuh masih ada umur. Tapi Pak kayak apa aja amunnya mati itu ya, amun mati kena ada tuh masanya kada ingatnya. Entah kada ingat membacanya itu lupa membacanya berarti mati tuh. Atau kada ingat juga tapi ada aja masih umur berarti ada kontraknya tuh. Nah kayak gitu. Ini amalan supaya memanjangkan umur, baca aja terus. Kayak itu. Umurnya masih hidup tadi orang tadi membaca itu masih hidup. Kalau pagi sampai sore, kalau sore sampai pagi baca terus kada lapah ada membaca itu. Kada capek ada membaca artinya bacaannya pendek itu. Pagi. Nah, ini amalan juga ini. Salawat tadi iya juga. Itu
itu usaha dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fadilat itu nanti pasti didapat ketika kita mengerjakan amaliyah tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini sampai jam berapa ini? Ada tahu kisahnya nih, jam 10 deh. Jam 10 nih sebujurannya nih hak mata sudah. Ada sebahagian ulama itu bunyinya kalau bermajelis sampai jam 10 aja. Karena ada hak mata. Kita nih ada hak masing-masing. Ada hak mata untuk dibawa istirahat, ada hak untuk jasad kita, ada hak juga untuk perut kita. Nah, ini melihat ini ada hak nih. Ada hak perut ini. Apalagi padahal boleh hai sambil dimakan. Ya, boleh hai kalau enggak boleh hai. Sambil dimakan enggak ada apa-apa. Cuma mun pian memakan beritaan sadange ulun ampih deh. Ulun mana gok lior ya lah. Mungkin itu saja karena ini perdana ya, karena mun lawas kita bisa jera kan. Lawasnya sekali mengundang itu aja cara mah diingat ampih lalu aja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakatnya. Salah khilaf mohon maaf. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina wa hajatil muslimin qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.